Shalom, selamat pagi. Sidang doa pagi yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik bagi kehidupan kita semuanya. Kembali pada pagi ini, kembali kita ada di dalam channel untuk kita boleh bersama-sama berdoa pagi. Tuhan Yesus baik dan Dia selalu memberkati kita. Dalam masih suasana Natal pada saat ini, izinkan kita tetap boleh datang kepada Dia untuk berdoa kepada Dia. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat pertolongan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan Yesus sudah memberkati kami, Tuhan Yesus sudah menolong kami. Kami serahkan ibadah doa pagi ini di dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati kami semuanya. Kami serahkan di dalam kekuatan Tuhan. Pada saat Tuhan Yesus lahir di dalam dunia, lahir di kandang yang hina dan menyelamatkan kehidupan kita, kita bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Terbaring dalam palungan yang hina, di sanalah Yesus telah dilahirkan. Cahaya bintang-bintang dan suara malam menyaksikan Yesus di dalam kandang. Yang ku pinta hanya pimpin hidupku, limpahilah aku dengan cinta-Mu, turunkan berkat-Mu bagi tiap orang. Antarkanlah kami ke surga kelak. Terbaring dalam palungan yang hina, di sanalah Yesus telah dilahirkan. Cahaya bintang-bintang dan suara malam menyaksikan Yesus yang dalam kandang. Yang ku pinta hanya pimpin hidupku, limpahilah aku dengan cinta-Mu, turunkan berkat-Mu bagi tiap anak. Antarkanlah kami ke surga kelak. Terima kasih Tuhan. Biar di dalam suasana Natal ini kami tetap menyadari bahwa kami sungguh-sungguh sangat membutuhkan Engkau. Pimpin kami untuk kami benar-benar memiliki kerinduan untuk terus dekat dengan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus selalu menolong kami.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Haleluya. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
Kau setia, Kau setia, setia, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Tuhan, Engkaulah alasan di dalam kehidupan kami. Kami hidup oleh karena karya-Mu, dan kami percaya kami hidup oleh karena firman-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di dalam doa pagi ini di Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Jalan Ambangan 2 melalui YouTube channel Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Pagi hari ini tema kita di dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai 12 di WPDA tentang kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yes, kita sambut Sang Raja seperti kedatangan orang Majus yang dalam kitab Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yesus lahir di kota Bethlehem di wilayah Yudea pada zaman pemerintahan Raja Herodes di bawah kekuasaan kerajaan besar Romawi. Kemudian datanglah rombongan penafsir bintang dari suatu negeri yang jauh di sebelah timur. Keahlian mereka adalah meramalkan hal-hal penting dari perputaran posisi bintang-bintang di langit. Mereka bertanya-tanya, di manakah anak yang baru lahir itu yang menjadi raja orang Yahudi? Kami sudah melihat sebuah bintang muncul di sebelah timur yang adalah tanda kelahirannya. Jadi kami datang untuk menyembah Dia. Mendengar berita itu, Raja Herodes gelisah dan seluruh penduduk Yerusalem ikut menjadi gempar. Lalu Herodes memanggil para imam, kepala dan ahli Taurat untuk menanyakan kepada mereka di mana Kristus akan lahir menurut nubuatan. Jawab mereka, di kota Bethlehem di Yudea, karena ada nabi yang menuliskan perkataan Allah begini, hai penduduk Bethlehem di daerah Yudea, Yehuda, sekarang kota kalian tidak lagi dianggap kota yang tidak penting di daerah itu, karena di Bethlehem akan lahir seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Kemudian Herodes mengadakan pertemuan tertutup bersama rombongan penafsir bintang itu, sehingga dia mendapatkan keterangan tepat dari mereka tentang kapan bintang itu muncul pertama kali. Kemudian dia menyuruh mereka ke Bethlehem serta berkata, pergi, carilah keterangan yang pasti tentang anak itu. Setelah kalian menemukan dia, beritahukanlah kepada saya, supaya saya juga pergi menyembahnya. Sesudah pertemuan itu mereka berangkat. Saat mereka melihat bintang itu sedang naik di sebelah timur, mereka sangat bersuka cita. Lalu cahaya bintang itu mengarahkan mereka dan berhenti di atas rumah tempat anak itu berada. Lalu masuklah mereka ke dalam rumah tersebut dan melihat anak itu bersama Maria,
tempat barang bawaan mereka dan memberikan kepada anak itu berbagai hadiah dari emas, kemenyan, dan mur. Tidak lama kemudian Allah memberitahukan mereka melalui mimpi supaya tidak kembali kepada Herodes, karena mereka itu pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain. Bapak Ibu, siapakah ketiga orang Majus ini beserta rombongannya dari jarak jauh bisa datang ke Israel di tanah Yehuda, di tanah Bethlehem? Siapakah mereka? Mari kita lihat latar belakangnya. Orang Majus ini berasal dari tanah yang jauh, yaitu daerah Timur Tengah yang diperkirakan berada di Babel. Kalau sekarang ini diperkirakan namanya negara Irak. Ratusan kilometer jaraknya dari Yerusalem. Mereka melewati medan gurun pasir yang berat. Nah, orang Majus ini disebut Magi, adalah seorang yang sarjana dan orang yang bijak dalam masanya, penelaah perbintangan. Mereka bekerja di istana sebagai penasihat raja di Irak ya. Saat ini dulu namanya Babel. Lalu yang ketiga, mereka mempunyai kedudukan tinggi dan tentu terbiasa hidup nyaman. Lalu dari kedatangan mereka, orang Majus ini beserta rombongannya ke Yerusalem mencari Yesus, menyembah Yesus. Apa yang kita pelajari dari kedatangan mereka ini? Yang pertama, ada dua hal yang mau saya sharingkan Bapak Ibu pada pagi hari ini. Pertama, ketiga orang Majus beserta rombongannya datang dengan bersukacita dan gigih mencari kelahiran Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka ini tidak menunda-nunda untuk berangkat menyembah Tuhan Yesus dan segera bersiap-siap melakukan perjalanan jauh untuk mencari Tuhan Yesus, dengan meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kehidupan sehari-hari yang nyaman mereka. Luar biasa Bapak Ibu. Mereka seorang penafsir perbintangan, seorang sarjana perbintangan, dan kedudukan mereka adalah penasihat raja di negeri Babel. Ketika mereka tahu ada raja orang Yahudi akan lahir, ia akan menjadi raja besar bagi dunia ini, mereka segera tinggalkan kenyamanan mereka yang tinggal di sana. Mereka tinggalkan untuk mencari Tuhan Yesus. Dan lalu yang mereka perbuat segera pergi, dan mereka harus melalui dinginnya malam, padang belantara, panasnya siang, padang belantara. Dan itu mereka lakukan karena mereka mau menyambut, mereka mau bersukacita untuk menyambut sang Raja Yahudi yang bernama Yesus Kristus. Wow, Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita sudah lama bertahun-tahun mengikuti dan merayakan kelahiran Tuhan Yesus yang kita sebut Natal. Apa yang kita sudah lama merayakan, melayani dan mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana dengan antusias kita sampai saat ini? Turunkah? Atau tetap mengalah abangku untuk memuliakan Tuhan, mengalah abangku untuk melayani Tuhan? Kata anak-anak zaman masa kini. Bagaimana hati dan roh kita? Tetapkah mengalah, melayani, mengikuti Tuhan, memuliakan Tuhan? Wow. Siapapun status kita, orang maju saja, orang yang baru mendengar bahwa ada raja yang lahir, mereka sudah tinggalkan. Bagaimana kita yang tiap tahun datang ke gereja tiap minggu, kalau Jumat berdoa malam, ya, Jumat berdoa malam, lalu Kamis host family bagi gereja sidang jemaat Allah Ebenezer. Bagaimana dengan kita semua saat ini? Haleluya. Apakah kita masih bersemangat seperti orang ini? Dan waktu kita datang ke rumah Tuhan, tantangan apa yang kita hadapi? Kemacetan di jalan kah? Atau takut orang begal datang kah? Waktu kita jalan sendiri mau menuju ke rumah Tuhan zaman dahulu, wah, banyak orang jahat di tengah perjalanan yang membegal orang. Apalagi mau datang ke Yerusalem, mau datang ke Israel menyambut. Mereka tidak peduli tantangan dihadapi, kengerian malam dan siang hari, maupun orang-orang jahat yang akan berbuat jahat kepada orang Yahudi, orang-orang Majus datang. Mereka tahu mereka mencari Tuhan.
mereka bersuka cita ketika mau datang ke rumah Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, hatiku bergembira ketika orang berkata, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan di rumah Tuhan. Mari kita melayani Tuhan di rumah Tuhan. Wow. Bagaimana dengan kita sebagai gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 cabangnya? Tidak usah jauh-jauh mencari Tuhan, kita harus pergi ke Yerusalem, ke negara Israel dengan biaya yang begitu banyak. Mari kita datang mencari Tuhan Yesus, memuliakan Tuhan Yesus bersama saudara seiman di dalam gereja. Baik di Jalan Ambengan nomor 2 Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, atau di 13 satelit yang tersebar di kota 10 di kota Surabaya, 3 di daerah Gresik atau di Rejo. Mari kita sama-sama tetap antusias mencari Tuhan, baik di hari Minggu, di hari Jumat malam untuk doa malam, atau di Kamis di tempat-tempat rumah, kelompok-kelompok house family kita untuk mencari Tuhan. Karena kita tahu kita sering mendengar firman Tuhan dengan begitu mudah, dengan melalui firman Tuhan secara kitab manual atau secara elektronik, yaitu di dalam HP dan lain-lain. Begitu mudahnya kita mendengar firman Tuhan. Tapi bagaimana? Antusiaskah, sukacitakah kita ke rumah Tuhan, kita beribadah, kita memuliakan Tuhan? Amin. Haleluya. Karena ketika kita sedang mencari Tuhan, itulah Tuhan sangat suka. Tuhan sangat suka dimuliakan, dipuji oleh ciptaannya. Karena itu yang tidak bisa dilakukan manusia. Mari kita datang ke rumah Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Maka Tuhan bersuka cita. Kalau Tuhan bersuka cita, Tuhan senang, maka apa yang tidak bisa Tuhan lakukan? Mujizat apa yang tidak bisa Tuhan kerjakan bagi Bapak Ibu yang sedang bergumul untuk mendapatkan mujizat? Baik mujizat kesehatan, mujizat dalam pekerjaan, usaha supaya bisa breakthrough, atau mujizat pemulihan dalam rumah tangga. Yang mungkin akhir-akhir ini saya kurang tahu, apakah rumah tangga kita baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Mari carilah Tuhan. Ketika kita mencarikan Tuhan, kita lalu memuliakan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan, baru kita meminta pada Tuhan untuk mendapatkan pertolongannya, sehingga kita dapatkan mujizat di dalam kesehatan, mujizat dalam pekerjaan atau usaha, mujizat di dalam pekerjaan kita, memuliakan nama Tuhan. Keharmonisan dalam rumah tangga. Tuhan tolong kita, asal kita tetap semangat, menyala. Paulus kata, bila rohmu menyala-nyala, memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan. Karena betapa indah memuliakan Tuhan, apalagi sampai melayani Tuhan. Seperti lagu ini berkata, kerja buat Tuhan selalu manusia memuliakan Tuhan, selalu manusia melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ada amin? Yang kedua, pelajaran apa yang kita dapatkan di dalam kedatangan orang Majus? Mencari Tuhan dengan sukacita, mencari Tuhan dengan semangat dan menyala-menyala untuk berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua adalah orang Majus ini tetap memberikan persembahan yang terbaik kepada Sang Raja. Wow! Dia datang kepada Tuhan bukan dengan tangan kosong. Dia datang kepada Tuhan bukan hanya bergumul menghadapi tantangan perjalanan untuk menuju ke gereja, menuju ke rumah Tuhan, menyambut Sang Raja Mesias. Tapi dia datang juga dengan membawa sesuatu apa yang dimilikinya. 3 harta ini yang diberikan orang Majus yang dia miliki, beserta rombongan yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yaitu emas, perak, dan mur. Ketika orang Majus tiba di rumah tempat Tuhan Yesus berada bersama ibunya, mereka sujud menyembah Yesus. Mereka telah mempersiapkan persembahan terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur, yang mereka berikan sebagai wujud pengakuan dan penyembahan kepada Sang Raja yang baru lahir tersebut. Mereka berikan terbaik.
Sekarang Bapak Ibu sudah lama merayakan Natal, Bapak Ibu sudah lama bergereja di gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta 13 Satelit ini. Apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada Tuhan? Harta bendakah? Talentakah? Waktukah? Keuangankah untuk pekerjaan Tuhan? Dimana kalau Bapak Ibu merasa kalau saya ke gereja, saya beribadah, apalagi saya melayani, saya telah diberkati Tuhan, baik secara finansial, baik secara kesehatan, baik secara promosi jabatan pekerjaan, baik secara keluarga saya diberkati Tuhan. Kalau Bapak Ibu merasa diberkati semua hal tersebut karena Tuhan, lalu apa sebagai tanda syukur, ucapan syukur pada Tuhan, sebagai tanda pengakuan bahwa Yesus adalah Raja yang selalu kita andalkan di bumi ini? Apa yang Bapak Ibu dan saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan? Mereka membawa emas, perak, dan kemenyan. Apa yang bisa Bapak Ibu berikan? Puji Tuhan kalau Bapak Ibu datang dengan membawa persembahan untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan untuk biaya operasional gereja ini dan misi gereja ini, bahkan persembahan untuk sosial, untuk berbagi dengan saudara-saudara seiman yang membutuhkan pertolongan ekonomi melalui persembahan yang diatur gereja ini juga. Ingat Bapak Ibu, atau juga talenta, puji Tuhan, yang bisa main musik, yang bisa menyanyi dengan bagus, yang bisa mengajar sekolah minggu, bisa mengajar host family, memandu dan lain-lain, memuliakan Tuhan dengan talenta. Puji Tuhan, apalagi tanpa dibayar persembahan kasih. Itu sebagai ungkapan terima kasih luar biasa. Seperti orang Majus ini, mereka datang bukan hanya dengan tangan kosong, mereka memberi dan memberi yang terbaik. Amin. Ingat Bapak Ibu, ketika kita masih diberkati, mari kita belajar bersyukur dengan belajar membalas cinta kasih Tuhan, dengan memberkati juga Tuhan melalui pekerjaannya di rumah Tuhan dengan harta kita. Ingat, deposito yang kita simpan, rumah meliaran yang kita miliki, mobil supercar yang mewah yang kita miliki, tidak akan sampai menuju ke surga. Ketika Tuhan panggil kita, semua akan kita tinggalkan. Kita datang pada Tuhan, roh kita yang akan menghadap pada surga. Tubuh jasmani kita hanya akan tinggal dalam sebuah peti 1x2 meter dan dikubur di dalam tanah di bumi. Dan karena tubuh kita akan menjadi tanah kembali, Bapak Ibu. Haleluya. Yang kita kembali roh. Dan Tuhan kata, ketika Tuhan datang, Tuhan yang bertanya, di manakah imanmu? Iman yang disertai dengan tindakan, yaitu memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan bekerja membagi kepada pekerjaan Tuhan, dan bekerja dan membagi apa yang Tuhan berkati kita kepada sesama kita. Itu yang akan membawa, yang akan Tuhan tanya, iman yang disertai dengan tindakan yang menjadi berkat selama kita di bumi ini. Amin. Biarlah ini yang kita pelajari dari kita orang Majus tersebut. Berikan yang terbaik, tubuh, jiwa, dan roh kita, harta kita, dan talenta kita kepada Tuhan kita, Bapa di surga. Bapa, persembahkan tubuhku sebagai sembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan
dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang hadir dalam menyaksikan ibadah doa pagi ini melalui YouTube channel. Apapun berhubungan dengan orang khusus saksi dan jemaat Allah di Istilah Ebenezer beserta 3 pasal 6 dalam kami, keluarga kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta para menteri, kepala negara, wali kota, bupati, camat, agar mereka bekerja dengan rajin, jujur dan bertanggung jawab dan sejahtera Indonesia dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati Bendahara dan jemaat Allah Indonesia, berkati kami semua melayani dan memuliakan Tuhan dan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom.